Inilah dia omon-omon setiap kali Kita semua juga mungkin nebak-nebak. Tapi yang saya dengar yang disampaikan oleh Pak Gubernur, jadi skema kelembagaannya adalah ini ada Gubernur URI, ada Wakil Gubernur. Lalu kemudian Universitas Republik Indonesia garis miring, ada garis miring ini. Jadi bukan Universitas Republik Indonesia, tapi garis miring Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK). Nah, di bawahnya itu ada yang namanya Badan Pengelola Perguruan Tinggi. Dan itu baru ada rencana pembangunan 10 kampus. Saya juga nggak tahu nih, 10 kampus ini atas nama masing-masing universitas beda-beda, atau 10 kampus ini namanya Universitas Republik Indonesia, tapi ada di berbagai daerah. Ya, seperti SMA Taruna Nusantara kan adanya di Jawa Barat ada, selain di Magelang, lalu kemudian di Sumatera Utara juga ada, dan lain sebagainya. Tapi kan namanya SMA Taruna Nusantara. Sekali lagi, ini nggak jelas nih, ya, nggak jelas rencana pembangunan 10 kampus. Nah, tapi Pak Doni mengatakan nanti dosen-dosennya ada yang dari luar negeri dan dalam negeri. Nah, ini saya mulai panas nih, saya bilang. Ini pemerintah brengsek, saya bilang. Kalau misalnya dari luar negeri, pertanyaan saya nih, ya, remunerasinya sama nggak sama kita yang dosen-dosen di dalam negeri ini? Ya, sama nggak kita punya kewajiban mereka nanti mengisi BKD? Coba nih kalau kayak begini, gimana coba? Ya, kalau Bapak Presiden kan bener nih bilang itu ada yang namanya londo ireng. Ya, intinya adalah orang Indonesia yang berkhianat lah, bekerja untuk orang Belanda gitu ya. Nah, kita tahu pemerintah Belanda, ya, pada waktu mereka berkuasa itu kan mendiskriminasi. Pasal 161 IS itu membedakan antara orang Eropa, jadi kaula Hindia Belanda itu ada orang Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Dan Bapak Presiden kan sering dalam pidatonya mengatakan apa? Kita itu orang-orang pribumi itu disamakan dengan anjing. Saya masuk ke kolam renang di Cikini, di situ disebutkan, ya, anjing dan pribumi dilarang masuk. Ini sekarang nih kalau misalnya pejabat dari URI nanti menggaji dosen-dosen dari luar negeri dengan harga yang mahal karena mereka takut tidak betah kalau dengan gaji dari Indonesia, awas nih saya bilang. Anda telah menjadi pejabat-pejabat londo ireng. Jadi pemerintah Belanda, ya Kang Jana, pemerintah Belanda, tapi cara berpikirnya udah kayak orang Belanda di zaman penjajah. Ya, kita lihat aja siapa yang londo ireng nih sekarang. Kita mau tahu, ya, biar Bapak Presiden marah itu sama pejabat-pejabat di bawahnya. Brengsek. Kalau Bapak Presiden nggak bilang brengsek, bajingan. Bajingan boleh nggak kita seperti Bapak Presiden kan suka tanya kayak begitu ya. Nah, ini Badan Pengelola Perguruan Tinggi yang katanya dosen-dosennya dari luar negeri. Belum lagi ada Badan Pengelola Sekolah Unggulan. Saya bilang lah, ini kan sekolah unggulan SMA Garuda, sekolah unggulan Garuda, itu SMA. Masa di bawah universitas ada yang namanya SMA? Oh iya, ini dalam rangka ekosistem. Jadi orang-orang ini diambil dari yang hebat-hebat, lalu kemudian dimasukkan ke universitas yang hebat. Ya, Badan Pengelola Sekolah Unggulan. Saya kalau jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, saya marah. Ya, apa urusannya nih? Kementerian Dikti Saintek ini mengambil urusan saya. Kalau misalnya Badan Pengelolaan Sekolah Unggulan kan harusnya di bawah saya. Ya sebenarnya sih Menteri Dikdasmen juga bisa marah. Marahnya apa? Ini sekolah rakyat. Coba bayangkan, sekolah rakyat itu dikelola oleh Kementerian Sosial. Gimana ceritanya? Apa udah nggak percaya sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Ya kan? Membuat yang, wah saya nggak tahu lah. Kalau misalnya kita bicara mereka-mereka yang yatim piatu tidak punya uang, ya kan bisa masuk SD, tapi pastikan mereka gratis. Tapi ini enggak, dibuat sekolah yang khusus dan lain sebagainya. Yang kemarin ada acara seperti ini dari Maluku bilang, ya tuh Pak, yang masuk di situ tahu nggak? Anaknya kepala daerah. Wah ini mulai nih. Karena sekolah rakyat itu lain, ya bolehlah
mereka ini dari yatim piatu dan lain-lain, tapi sekolahnya memang bagus, keren, ya kan? Wah, drum band, pakai seragam, boarding dan lain sebagainya. Nah, tapi kembali lagi, jadi ini ada sekolah unggulan. Lalu ada satu lagi, lembaga administrasi negara. Itu juga akan di bawah pengelolaan dari URI atau Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan. Ya. Padahal saya lihat nih aturan lembaga administrasi negara itu dibentuk tahun 50-an, 57 atau apa. Dulu lama ceritanya. Lalu kemudian dia bertanggung jawab kepada presiden melalui Menpan RB. Nah, kalau sekarang ada URI diambil, sekarang aturan itu dirubah atau belum? Ya kan? Harusnya kan dirubah dulu dong. Nah, ini yang jadi permasalahan. Walaupun nanti ada pernyataan, oh enggak, ini kita menyiapkan ya program presiden untuk pemimpin masa depan. Menyiapkan pemimpin masa depan pemerintahan dan BUMN. Saya bilang nih, kalau universitas yang tadi 10 kampus itu ya mau buat sekolah pimpinan, loh, di ASN itu ada yang namanya sekolah pimpinan madya, tinggi dan lain sebagainya. Di TNI Polri ada Suslapa, Seskoat, Sesko TNI, ya. Terus kemudian di polisi juga sama seperti itu. Nah, kan itu mereka juga disiapkan untuk menjadi pemimpin. Bahkan kalau misalnya TNI Polri mulai dari Akmil, Akademi Militer, Akpol, AAL, AAU, mereka itu orang-orang yang dipersiapkan ke depan itu jadi pemimpin. Tapi di lingkungannya, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya BUMN gimana, Bro? Ya kalau di BUMN tempaannya kan beda. Ada pendidikan MBA, Master in Business Administration. Itu MBA itu atau MPP, Master in Public Policy, itu kalau menurut saya bukan ilmu pengetahuan sebenarnya. Ya, saya pernah ikut yang di Lee Kuan Yew School of Public Policy. Itu kita diajarin macam-macam, ada statistik, ada ekonomi, ada hukum, karena menyiapkan kita kalau misalnya menjadi seorang pemimpin. Ya. Bahkan kalau misalnya membuat tulisan, kamu ya kalau buat tulisan ke atasan kamu nggak boleh 2 lembar. Awas kalau 2 lembar, ya. Kenapa? Ya karena pimpinan itu nggak punya waktu untuk membaca, tapi dia harus cepat tahu masalah, ambil keputusan. Ya, itu yang saya pedomani kalau saya menulis di koran, di Opini Kompas. Itu saya berpikir bahwa atasan saya adalah ya rakyat Indonesia. Jadi kalau saya buat artikel, oh ini ceritanya, ini pembahasannya, kira-kira maunya arahnya kemana? Iya kan? Ya walaupun saya nggak ikut URI, ya kan? Tapi paham juga. Dan terus terang Bapak sekalian, saya tuh nggak pernah, pengalaman saya nggak pernah jadi orang struktural. Tiba-tiba dijadiin suruh jadi dekan. Memang, waduh, bisa lewat saya, bisa mati saya. Masalah politiknya banyak soalnya. Orang kita cuma ngajar tadinya datang ke kampus ngomong, udah selesai pulang, ya kan? Tapi tiba-tiba ngurusin genteng bocor lah, kesejahteraan pegawai, pusing juga saya, ya kan? Nah, jadi dekan 4 tahun. Kemudian waktu itu untuk menghilangkan stres saya beli Sansa. Wah, ya pukulin aja Sansa gitu. Ya daripada kita marahin staf-staf di bawah, nanti kan kasihan dia ya. Tapi kan kita harus ngilangin stres itu. Pukul. Nah, waktu saya maju jadi rektor UI, gagal gitu ya. Anak saya bilang sama saya, "Pak, 1 fakultas saja Papa beli 1 Sansa. Kalau misalnya ini jadi rektor ada berapa fakultas, nanti Sansanya berapa lagi, Pak?" Ya udah, memang udah gagal lah. Karena juga main politik juga Bapak sekalian. Kita yang dianggap mampu, yang kalau misalnya orang asing bilang, "Oh, kamu udah pantas jadi ini, jadi itu dan sebagainya." Mimpi kalau bisa langsung jadi rektor. Kalau nggak ada kontak-kontak sama orang-orang di luar sana, ada politisi, ada ini dan lain sebagainya, nggak mungkin di Indonesia. Ya, tapi kalau misalnya universitas ini pernah sekali waktu akan dipimpin oleh katanya dari luar negeri, langsung dikasih karpet merah, nggak ada main politik-politikan. Apa coba? Cara berpikir pejabat kayak begitu tuh apa, saya tanya? Ya, udah nggak bener. Minderwaardenya tuh tinggi sekali gitu. Sikap inlandernya tuh tinggi sekali. Jadi kalau kita nih orang Indonesia dikira nggak mampu, itu banyak mahasiswa saya yang kerja dari luar negeri dan lain sebagainya. Ya. Jadi harusnya para pejabat itu beri ruang yang kuat untuk orang-orang Indonesia. Ya, jadi rektor itu jangan naik politik-politikan lah. Ya, udah kalau enggak, habis terus.
Nah, Ya, inilah dia omon